Halo guys. Hai guys, halo. Welcome back to Rini Channel. Ini Ayu Tamasari. Yeay, jadi hari ini kita mau Kita lu mau- ngomong dulu. Halo guys. Balik lagi di channel Rini Ayu Tamasari Yeay, bersama bersama Beriana Maharani. Yeay, salam kenal guys. Ya, ini teman aku ya guys. Yep. Teman S1. Hmm. Kita sama-sama alumni mana Mbak? Agroteknologi Unila. Iya, Universitas Lampung ya. Hmm. Itu kampus negeri salah satunya yang paling the best di Provinsi Lampung. Editin ya nanti ada kayak gitu. Oke, jadi kita mau ngapain hari ini? Jadi kita mau sharing, kita itu sekarang kuliah di Universitas Lampung juga, tapi kita melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2. S2, jadi cuman kita beda jurusan guys. Mbak Beber jurusan apa Mbak Beber? Kalau saya di jurusan apa gue lupa. Oh, kalau saya di jurusan PKP itu singkatan dari Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2019. Kalau aku jurusan Magister Agronomi. Yep. Angkatan 2019. Kita masih seangkatan guys. Cuman kalau Mbak Beber ini dia yang beasiswa ya. Beasiswa apa tuh Pak Beber? Kalau Bisa ini dijelasin. alhamdulillah kebetulan pas kemarin itu ada bukan beasiswa dari Unila, jadi nggak ada nama spesifik, cuma ada tulisan beasiswa Unila gitu sih guys. Jadi mencakup hanya SPP aja per semesternya. Jadi untuk beasiswa Unila yang tahun gue itu boleh gue nggak sih? Boleh. Tahun gue itu cakupannya hanya untuk maksimal 4 semester. Jadi kalau udah lebih dari itu bye bye. Bayar sendiri ya guys. Yep. Bayarnya berapa itu? Kasih tau nggak? Boleh terserah, gue nggak tahu. Bayarnya 5.500.000 Gitu guys. Nah itu ada syarat-syaratnya nggak sih Mbak Beber? Syarat sih alhamdulillah kok malah lebih ini. Iya Mbak. Oke, nggak apa-apa, jadi sharing sedikit. Kalau kemarin syaratnya itu nggak banyak guys, cuma ya basic lah kayak transkrip, KHS, terus yang lebih ininya sih kayak kalian ngebuat apa namanya surat ya, ngebuat esai, terus ngebuat surat ini apa namanya, apa sih namanya, lupa gue ya intinya Pasti rekomendasi pasti guys. rekomendasi pasti. Cuma kemarin tuh iya lebih ke esai sih. Jadi kenapa kamu mau masuk jurusan itu, terus kenapa harus jurusan itu, kenapa ya intinya gitu lah. Kan ngomongnya muter-muter kan, memang anaknya suka muter-muter guys. Oke, nah jadi kan kita dari S1 Agroteknologi ya guys. Nah, bedanya itu apa? Dari S1 terus ke S2 itu bedanya gimana? Coba ke Mbak Beber dulu, abis itu kakak. Nggak mau masuk gitu. Sweet ya? Yang benar menang gua, lu yang kalah. Oh iya, ulang lagi, berarti yang kalah yang duluan. Sweet. Iya, Oke. jadi kalau di Magister Agronomi itu memang lebih mendalami ya guys. Lebih mendalami banget dari S1. Memang lebih susah sih kalau kata aku. Cuma sebelumnya kalau di S1-nya kan Mbak katanya tadi apa? Agroteknologi. Nah, di agroteknologi itu emang ada jurusan konsentrasi apa aja sih? Nah, kalau Mungkin di, banyak yang belum tahu kan. di agroteknologi itu kan pertanian, nah dia itu benar-benar lebih ke, jadi ada 4 konsentrasi ya guys. Yang pertama ada ilmu tanah, pada penyakit tanaman, agronomi, dan apa satu lagi hortikultura. Ya. Nah kalau aku dulu S1-nya itu HPT ya, hama penyakit tanaman plus agronomi. Nah sekarang lanjut lagi di S2 jurusan magister agronominya aku. Agronomi itu mencakup tanaman pangan, tanaman Lebih ke budidayanya sih. budidayanya. Jadi kayak ya ada gulma segala macam itu juga di agronomi ya. Nah terus ya kita benar-benar belajar lebih ke budidayanya guys. Kalau menurut aku apa ya, Dor. Susah. Susahnya ada mata kuliah yang benar-benar sampai otak gua tuh nggak nyampe. Otaknya IP gua nyaris sempurna. Mbak Beber juga sama ya. Cuman karena ada mata kuliah itu tuh kayak memang susah banget ya. Itu ada mata kuliah, 2 mata kuliah gua dapet B+. Itu mata kuliah ZPT, zat pengatur tumbuhan, tanaman. Itulah Iya. hormon tumbuhan. tanaman ya, begitulah ya. Karena Apa coba bentar? Kuis dadakan. Iya, Deng, deng, kuis deng, deng, dadakan. deng. Apa bedanya tumbuhan bedanya. dan tanaman? ya,
Oke. Yang tahu komentar di bawah. Oke. Karena itu ada perbedaannya ya. Terus kalau apa tadi namanya? ZPT itu yang susah. Ya ZPT susah karena itu lebih ke kayak kimia segala macam gitu betulnya ya. Terus sama satu lagi pemulihan tanaman. Wah itu bener-bener. Kenapa? Karena di dalam pemulihan itu ada genetikanya segala macam, itu sama istilahnya genetika tanaman aja itu susah banget. Apalagi kalau gue jadi dokter nih belajar genetika manusia, aduh. Itu guys, jadi salah satu bukan kendala tantangan buat kita para agronomis, enggak agronomis sih, dulu gue soiler, maksudnya gue ilmu tanah, maksudnya untuk tantangan untuk orang kayak kita untuk pertanian, terutama di wilayah yang budidaya gitu, itu untuk memahami untuk mengetahui dan memahami identifikasi dari tanamannya itu. Jadi istilahnya kalau tanaman sakit, kita harus tahu sakitnya kenapa gitu, karena kan tanaman itu kan nggak bisa ngomong. Terus kita harus nanya kan, kita nggak bisa nanya kan, kayak kalau dokter kan bisa nanya, ibu sakit apa, keluhannya apa gitu. Kalau tanaman kita nanya didiemin gitu kan istilahnya, paling kita cuma nah kita tuh cuma bisa tahu dari ciri-ciri dia, gejalanya gitu. Nah yang tahu juga gejala dan tanda perbedaannya. Kuis dadakan. Oke, lanjut. Terus itu kan tadi yang ilmu hama dan penyakit sama agronomi. Terus kalau yang hortikultura itu apa sih Mbak? Kalau hortikultura itu dia lebih ke tanaman sayuran, tanaman hias, karena hortikultura itu lebih ke beauty of agriculture. Terus sama apa satu lagi? Buah, tanaman hias dan tanaman sayuran. Jadi yang jangka waktunya lebih pendek daripada budidaya tanaman pangan gitu kan. Kuis dadakan. Apa itu tanaman pangan, tanaman buah, tanaman sayuran, dan tanaman hias? Banyak banget guys. Malam ini channel buat ujian guys. Aduh. Oke, lanjut lagi. Lanjut kemana? Satu lagi konsentrasinya itu ada ilmu tanah. Nah, ilmu tanah. Ya, salah satunya gue ngambil di ilmu tanah. Kenapa waktu itu ngambil ilmu tanah pas pemilihan konsentrasi? Itu karena kalau boleh jujur, itu waktu itu nilai tanah gue itu nilai yang paling kecil gitu guys. Nah, gue itu anaknya kan suka tantangan ya. Dia tantang. Gue juga. Iya kan? Ilmu tanah jadi susah banget. Jadi karena gue bingung kenapa sih gue tuh nilai kecil itu karena apa sih yang belum tahu gitu. Kayak gue ngambil tanah gitu. Ternyata pas gue lihat, bener kata orang, tak kenal maka tak tanah. Tak sayang. Jadi kalau waktu itu yang apa sih yang dipelajarin di ilmu tanah itu mencakup ada 3 bagian. Ada apa sih? Keilmuan bagian yang biologi, fisiologi atau fisik, dan kimia. Sama aja sih intinya, sama kayak biasanya. Cuma waktu itu gue ngambil yang bagian biologi tanahnya gitu guys. Sama-sama seru semua sih ya konsentrasi. Iya, seru semua. Nah, sekarang nih ganti ke yang S2 nya ya. Perbedaannya apa kalau di beda? Kenapa dulu mau nanya, kita udah ngomong panjang lebar, ini kedenger nggak sih? Soalnya nggak tahu gue juga, kayaknya jauh deh. Semoga aja kedenger ya. Kalau nggak kedenger pakai headset ya. Bisa apa nanti? Editor, content creator, semuanya dia udah emang beruntung sekali yang dapat Mbak ini guys. Lanjut Mbak, maafin tadi dipotong. Nah, jadi Mbak Beber, kenapa Mbak Beber ngambil di jurusan apa tadi yang penyuluhan? Penyuluhan itu kenapa? Terus kan dapat beasiswa, terus bedanya dari S1 sama S2 ini apa sih Mbak Beber? Oke, jadi pas waktu itu kenapa milih penyuluhan dan komunikasi pertanian? Karena kebetulan bukan beasiswanya adanya itu guys. Jadi kalau misalkan ada bukaan yang lain mungkin bakal yang lain juga gitu. Enggak sih, karena dulu itu pertamanya gue tuh nge-apply-nya tuh ke bagian pemberdayaan masyarakat. Jadi kan ada di sini tuh ada bukaannya itu ada pemberdayaan masyarakat, terus tata wilayah kota, terus fisika, biologi juga ada, matematika juga ada. Jadi banyak sebenarnya bukannya itu. Cuma pas waktu itu gue nge-apply yang tentang pemberdayaan masyarakat, kemudian pas diterima ditawarin, ini loh kamu dari pertanian ya. Nah di pertaniannya ada loh penyuluhan dan komunikasi pertanian, kamu kira-kira minat nggak untuk di sana?
Terus karena gue kan orangnya kan oke aja kan, terabas baik gitu. Iya. Terus dengan polosnya, iya pak boleh lah gitu. Udah boleh lah, dan berujung lah di situ. Ketika gue ke situ pas masuk, beda banget sih Rin sama yang dulu yang kita agroteknologi. Beda ini tuh lebih ke apa? Kalau misalkan kemarin kita agroteknologi itu ke budidaya tanamannya, kalau ini lebih ke sosialnya. Nah kalau dulu yang gue tahu, kan ini kan kalau sosial kan identik sama agribisnis ya guys. Jadi kalau di agribisnis tuh dari hulu ke hilirnya dilihat, itu tuh tentang lebih ke pemasaran. Nah kalau misalkan di penyuluhan dan komunikasi pertanian, namanya penyuluhan, namanya komunikasi. Jadi kita lebih ke, ya benar, ke tentang sosial, tapi itu lebih ke apa ya, ya intinya ke bagaimana petani itu bisa mendapatkan informasi yang lebih baik gitu, dengan cara penyuluhan dan memberikan informasi-informasi yang terkait ke budidaya yang mereka butuhkan gitu. Intinya sih gitu sih. Nah terus kalau untuk penelitiannya, kan sekarang alhamdulillah kita lagi ini ya ngerjain tesis kita ya. Jadi sedikit banyak udah tahu. Jadi pas itu perbandingannya lebih ke ini sih kalau yang gue lihat. Kalau di agroteknologi itu kan agroteknologi, kalau ke budidaya itu kan lebih ke ini ya Mbak, kita kan Mbak lagi kita lebih ngamatin pertumbuhan tanamannya, perkembangannya. Jadi maksudnya pertumbuhan dan perkembangannya itu gimana Mbak? Dari kita awal nanam berupa biji atau benih, kita tanam ke tanah, terus nyampe mereka berkembang dan tumbuh, itu kan kita amatin gitu kan. Malah bahkan nggak sedikit yang ngamatin nyampe ke pasca panennya. Pasca panen itu maksudnya yang masuk ke lab ya, lebih ke produksi. Terus ada apa namanya, perlakuan yang dilakukan gitu kan. Nah kalau misalkan untuk yang jurusan gua itu hanya di bagian, lebih ke bagian sosialnya itu lebih ke survei wawancara ke petani gitu. Karena di sini kan ada lebih ke apa ya, kebanyakan survei dan metode survei, terus kualitatif, tapi ada kuantitatif juga. Jadi maksudnya kualitatif dan kuantitatif itu, kalau kualitatif kan melihat berdasarkan kualitas, kalau kuantitatif kan berdasarkan jumlah atau banyaknya itu produksi gitu kan. Jadi ya intinya kita lebih banyak ke wawancara ke lapangan gitu. Jadi nggak banyak di lab, nggak yang ngeliatin pertumbuhan gitu. Terus kalau secara waktu nggak semuanya juga kan. Kalau misalkan kita logikanya gini kan, berarti kalau cuma nanya-nanya bentar dong gitu kan. Kalau misalkan itu kan ngamatin berarti itu dong lama dong gitu. Itu nggak juga, karena banyak juga yang wawancara atau penelitian kualitatif yang jangkanya menahun guys. Jadi itu kita harus pintar-pintar milih itu penelitian apa sih yang bakal kita lakuin gitu, berapa lama sih gitu. Itu sih lebih ke situ. Jangan lama-lama. Kalau bisa jangan lama-lama karena kita ada batasan waktu. Jadi standarnya itu 2 tahun, paling lamanya itu 4 tahun gitu. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Iya benar. Karena ya mau lanjut lagi lanjut. Iya dong. Lanjut S3, lanjut mau guys. Mau. Udah. Ini gimana Luduk. Terus gitu sih. Apalagi nih? Kalau Mbaknya sendiri penelitiannya tentang apa sih? Penelitiannya tentang ubi kayu atau singkong guys. Singkong. Nah, itu kan ubi kayu kan, kalau yang aku tahu kan, kalau yang gua tahu kan itu kan umurnya kan panjang ya. Maksudnya pertumbuhannya itu lama gitu kan. Bisa nyampe setahun gitu. Nah, ini Mbak menelitinya setahun atau gimana? Kan kalau skripsi itu ada 1 percobaan nih kalau skripsi. Kalau tesis bisa 2 sampai 3 percobaan. Sama aja skripsi itu digabungkan. Nah, kalau aku ada 3 percobaan. Jadi penelitian pertama itu 6 bulan tanam si ubi kayu itu. Terus percobaan kedua 2 bulan. Pokoknya ya kurang lebih setahun sih. Belum lagi di laboratorium. Emang lama guys. Berarti dia nggak biasanya kan kalau misalkan kita ngelakuin penelitian kan kalau udah lebih dari semester 2, jadi maksudnya kan udah ngambil metodologi penelitian dan lain-lain. Kalau kayak gini berarti sebelum itu udah mulai cari itu ya. Jadi kan semester kemarin awal itu masuk semester 2, berarti aku udah mulai penelitian. Hebat Itu banget. Berarti penelitian sambil kuliah guys. Itu gila sih, nguras otak banget sih. Itu agak susah juga sih sebenarnya. Tapi Makanya kalau nggak kayak gitu, kapan lulus? iya sih benar. Makanya
dengan waktu yang padat kayak gitu. Terus ya apa, oh semut. Makanya dengan waktu yang padat kayak gitu bisa dapat IP yang memuaskan itu ya alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Terus Ayo, bonus berapa IP Mbak Beber? bonus Mbak Beber nggak usah lah, malu. Gak apa-apa. Enggak lah, Gak apa-apa. pokoknya alhamdulillah memuaskan guys. Doain ya, Sangat memuaskan. sangat guys. memuaskan. Doain kita nanti penelitiannya lancar, bisa cepet-cepet seminar hasil dan cepet-cepet komprehensif, biar kita bisa cepet wisuda guys. Kalau udah wisuda bisa cepet melanjutkan tahap-tahap kehidupan selanjutnya. Wah, aku sangat excited guys. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan Udah gitu channelnya udah channelnya Mbak Beber ya guys. Udah Yeay. sore ya. Udah sore, udah mau ajan guys. Iya, makasih. Dadah. Dadah.